malam. Nah, kita malam ini jalan-jalannya, ngopinya di kopi yang cukup elit. Namanya Coffee and Friend. Itu namanya Coffee and Friend. Kopi, minum kopi bersama teman-teman. Malam ini saya lagi kedatangan tamu istimewa. Dia sudah menunggu di dalam. Siapa dia? Nanti kita bincang-bincang. Kita openingnya di dalam saja berarti. Coffee and Friend. Hai, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Brad. Nah, malam ini kita berdua, Brad. Ada saya Jafarudin dan Nugroho. nah, kita ada di channel Angkat Kopimu, Brad. Sekarang saya ada partnernya. Iya. Nah, soalnya kalau kemarin kan saya sendiri. Nah, sekarang nih berdua. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kemarin kemana aja? Mas Nugroho, Brad Nugroho nih kemarin katanya ke Jakarta. Iya, sempat hampir sebulan lebih ya. Sebulan lebih Jakarta. Ya, di Jakarta karena ada yang harus diselesaikan. Urusan apa tuh? Urusan pekerjaan. Brad, dia minggat-minggat aja, Brad. Udah sebulan nih gua ditinggal. Kalau pengen tahu nih, Brad, aslinya bikin konten Angkat Kopimu, Brad ini, kita tuh berdua. Cuman begitu saya cari, Brother Nugrohonya kabur ke Jakarta. Jadi kacau deh. Nah, tapi sekarang kita berdua nih berbicara tentang kopi, Brad. Kemarin tadi juga saya sudah pakai yang V60. Tapi malam ini saya mau coba Vietnam Drip. Nah, tadi sudah di drip sebetulnya. Ya, ini sudah jadi nih, Brad. Nah, Brother, malam ini pesen apa Ini nih? V60 Arabica Pengalengan. Waduh, Bandung. Ya, Bandung-Bandungan gitu ya. Bae Sunda-Sunda aja nih. Berhubung ada di Jawa Barat kan, jadi kita coba pilih kopi yang asalnya dari Jawa Barat. Aduh, Pengalengan. nah ini nih urusan nih, Brad, Nah. kalau kayak begini nih. Dia punya dalih, kita orang Jawa Barat, jadi dia pesennya Jawa Barat. Jawa Barat, Betul. Pengalengan. Pengalengan. Nah, saya ini nggak ngerti, Brad. Minum kopi, minum. Saya kan penikmat kopi, jadi selama kopi itu nikmat, saya minum, Brad. Iya, apapun itu. Apapun itu, ya. Jadi saya pengen tahu, Brad. Iya. Kalau Pengalengan berarti ini asalnya dari Jawa Barat. Jawa Barat, dari Pengalengan, Betul. daerah Pengalengan. Penyajiannya V60 nih. Oh, Artinya kopi itu di grinder atau digiling Heeh. dengan skala tertentu, kemudian nanti ada namanya untuk tempat saringannya, kemudian air diseduh di atas dengan suhu tertentu. Nah, kemudian hasil kayak gini, jadi nggak ada ampasnya nih. Nah, Gitu. Ini nggak ada ampas. kalau nggak ada ampas berarti V60 karena V60. disaring. Iya. Karena ada juga yang tubruk. Oh, nah, Ada V60 juga. itu brok. Enggak, kopi tubruk. Kopi gitu. tubruk, Ada. beda ya. Beda itu Kalau dengan V60 sistemnya kayak begini. Iya. Kayak Nah, gue nih, Brad, nggak hafal nih. Pada minum-minumnya Vietnam Drip. Iya. Vietnam Drip itu apa, Brad? Vietnam Drip ini kayak begini nih, asik, enak, tapi namanya kok Vietnam Drip, Brad. Iya. Jadi kalau kita cari dari coba-coba googling gitu kan, gimana sebenarnya kopi Vietnam Drip itu kopi apa sih sebenarnya kan gitu. Iya. Jadi kopi itu kopi memang disajikan dengan es dan susu kental manis. Kopi susu sebenarnya situ. Tapi pakai Vietnam. es aslinya. Aslinya es, tapi bisa dipilih tidak Oh. menggunakan es atau pakai es. Panas ya, bisa Iya, panas gitu. ya. Tapi selama ini gue sih Penyajian mungkin di sananya itu maksudnya tuh artinya itu kan kopi susu.
Tapi dia ada tempat untuk penyajiannya lagi. Jadi sebenarnya ini juga bisa dikatakan kalau kalau bahasa guyonnya ini kopi kesabaran. Nah, Iya, betul. kok Jadi ini gua nggak salah, eh, Brad. Kopi hmm, kesabaran. ini nanti tuh ada di Ada server dripnya kan di drip. atasnya. Biasanya juga, ini juga tadinya ada, Brad. Iya, betul. Kalau udah selesai kan tadi Heeh. ngecopot. Oh, tapi itu tuh ada filosofinya. Ada itu karena dia tuh netes, tes gitu. Netes terus dari Pelan-pelan tadinya ya. susunya Tadinya aja susunya sampai aja kan. ini. Tadinya susunya aja. Iya, Kemudian ini ada dripnya, kemudian kopinya di sini netes betul. nih pelan-pelan. Betul. Nah, itu karena netesnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi sabar. Wah, berarti gue orang Iya, sabar, Brad. betul. Jadi Nggak salah gue tuh. memang diajarkan untuk kesabaran tuh kalau kita mau belajar kesabaran belajar sama kopi Vietnam Drip. Nah, tapi oke lah itunya dari kesabaran. Tapi Vietnamnya, Brad. Vietnam apa ini dari Vietnam? apa dari apa nih bisa namanya Vietnam Drip? Tapi sebenarnya ini gini. Tapi kalau Vietnam Drip itu eh, aslinya kan kopi susu. Penyajiannya ala Vietnam. Jadi Oh, iya, ala Vietnam. ada French press, ada itu ketika orang Prancis bikin kopi ada lagi dia mereka cara membuat kopi Vietnam Drip seperti ini. Cuman kalau Vietnam Drip nggak pakai dripnya, dia hanya disaring aja. Jadi Oh, pakai taruh, saringan itu. Ya pokoknya iya, saringan aja ya. dia kok dia kasih susu, kasih saringan, kasih kopi terus diseduh. Nah, tuh. Ini kopi yang Itu sebenarnya ala Vietnam. Vietnam. Nah, pada saat itu kenapa tuh bisa artinya kok digemari tuh? Atau barangkali ada sejarah tersendiri tuh biasanya kopi Vietnam Iya. tuh. Ada sejarah nggak, Brad, tentang itu? Oke, kayaknya sih punya nih Brad, ini tuh jagoan, Brad. Ini tadi Nanti- udah ya, ini gue pengen tahu Dongeng, cerita, dongeng, dongeng, sebentar, dongeng, sok gue dengerin aja dah. Tapi sebenarnya begini, penyajian dengan susu ini itu bagi penikmat kopi Hmm. yang kurang menikmati ketika rasanya itu terlalu pahit atau asam. Gitu. Ada yang pahit, ada yang Ah. asam itu. Tapi sebenarnya penyajian itu tanpa gula gitu. Jadi memang dia susu kental manis saja. Jadi dia kental manis tanpa gula ya, tanpa nggak usah gula. dikasih gula lagi ya karena udah manis dari Iya. susu. Susu. Jadi para penikmat kopi itu bisa namanya menikmati itu kopi dengan tidak terlalu pahit. Susunya juga jangan terlalu banyak gitu. Jadi Ya ini ada- sedikit, nah, Brad. iya. Ini sedikit. ada pahit dan ada manisnya. Coba diaduk, Nah, gocot. coba Oh, dirasakan iya. dulu. Iya. Ini jadinya kayak begini, Brad. Nanti, Brad, gue icipin dulu. Ini Vietnam Drip ya. Minum dulu nih kopi. Angkat kopimu, Brad. Jadi ngomong-ngomong angkat kopimu berat itu konten sengaja untuk kita biar mengetahui semua informasi tentang kedai kopi yang ada di kota Cirebon atau gimana itu? Ini ya, Brad. Gue pernah awal konten itu gue ceritain, udah ada ceritanya tuh, bisa dilihat di konten gue yang pertama tuh angkat kopimu, Brad. Tadinya kan gue kan pengen sama brother, tapi kan brothernya karena ada suatu pekerjaan, ya itu untuk kehidupan keluarga ya silakan nomor satu kan. Nomor dua untuk kopi ini kan hanya menemani kegiatan malam setelah lepas kerja pengen santai ataupun sore hari selepas kerja mau rileks dulu dengan ngopi. Nah, karena tiap hari hampir begitu, kemudian temen Mas Rio, Mas Agung, Mas Dipo dan kawan-kawan juga menyetujui, Brad, kalau kemudian sudah hal itu kita dokumentasikan aja daripada keliling-keliling kemudian gak ada fotonya, dokumentasikan sambil kita coba juga jangan kopi asal ngopi-ngopi aja, yang ngopi itu biar tahu juga filosofi kopi, gampang lah bisa dilihat di Google Iya, betul. gitu, atau mungkin banyak konten-konten lain tentang kopi itu. Tapi angkat kopi itu karena kita tadi dulunya kita berdua, Berat, angkat kopi itu. Nah, dari situlah kemudian sengaja dibuatkan itu, kemudian saya pun tidak sekedar menikmati kopi tapi minimalnya ada kopi, kemarin ada kopi dari Majalengka, sekarang kopi dari Pangalengan, nanti ada kopi dari mana lagi.
Tetapi sejarah Vietnam Drip itu menurut teman-teman ada berat ceritanya berkaitan dengan sejarah tak apa Oh gitu. iya. Bisa ceritanya kayak gimana itu tuh aslinya? Jadi memang ini kalau kita bicara ya, kalau kita ngelihat di beberapa film-film sejarah tentang perjuangan, kayak Oh, misalnya ada perjuangan. Janur Kuning misalnya, Ya. itu pejuang-pejuang, ya kan, pada zaman itu yang sering diambil gambarnya itu ketika mereka tuh sedang ngopi, mereka tuh ngopi gitu, jadi mengopi untuk mungkin menghilangkan rasa kantuk dan untuk teman berdiskusi. Oh, Nah, ya, gitu. ya, kayak kita Artinya, nih, kayak iya, kita nih. kopi itu sangat istimewa. Jadi kalau kopi ya, kopi kita minum terasa, kemudian masuk ke dalam otak rasa kopi itu. Jadi kopi itu bisa memilah antara imajinasi dan halusinasi. Nah, ini dia nih. Angel Jadi temen berat. jadi para Halusinasi iya, dan betul. imajinasi. Ini kopi perjuangan, berat. Perjuangan. Iya. Termasuk ini ada Betul. nilai perjuangan ini. Betul. Bahkan kalau misalnya baca di beberapa buku ya, misalnya anak-anak revolusi atau apa, mereka tuh ngopi sebelum untuk mereka berjuang, sebelum untuk mereka menyuarakan suatu kebenaran atau menyuarakan suatu hal-hal yang berkenaan dengan ketidakadilan. Wah, mereka hobinya kopi ini. Berarti Wah, kalau ini istimewa ini. Vietnam, kopi Vietnam berarti Betul. ada perjuangan tentang Vietnam Wah, atau apa tuh? iya. Kalau misalnya Vietnam itu kadang-kadang kita itu berpikir, wah, Vietnam. Kita di 80-an ya, 88 87 itu sering nih nonton film Rambo. Oh, iya. Perang Vietnam. Perang Ya Vietnam, kan? Rambo. Jadi Itu dari Amerika tuh, Iya, Rambonya. jadi satu orang turun dari helikopter mengalahkan. Mengalahkan Vietnam, habis semua Iya. kena Rambo satu. Iya. Aslinya, Asli nggak gitu, dia kan kalah. wah Amerika kan kalah ya. Amerika itu kalah, cuman dia itu ya demi mungkin dari sisi hiburan juga kan, ingin hiburan, terus ingin memberikan semangat pada mungkin masyarakat Amerika supaya jangan terlalu menyesali kekalahan, karena kita sebenarnya kalah. Kalah Sebenarnya ya? kalah. Berarti Itu nggak karena itu berkobar semangatnya, jangan-jangan dia juga orang Vietnam juga ngopi berarti. Saya yakin ngopi. Karena begini, kalau dari sejarah, dari gini kita bicara ya, di bawah tahun 45-an, nih kita bicara tahun 45-an ya. Jadi, tapi jeda antara Vietnam dan Indonesia dalam mendeklarasikan kemerdekaan itu hampir mirip. Kalau Nggak terlalu jauh Indonesia ya. 17 Agustus 1945, kalau Vietnam tuh tanggalnya saya kurang Tapi tapi tahun-tahunnya September 1945 juga. 45 juga. 1945. Jadi kalau Indonesia dulu dijajah oleh kolonialisme penjajahan dari Belanda, kalau Vietnam itu dulu dari Prancis. Oh, dari Prancis. Jadi kedua negara ini sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Nama-nama besar seperti di Vietnam namanya Ho Chi Minh misalnya kan, gitu, atau sering disebutnya Paman Ho. Paman Ho yang Paman Ho itu yang sering kalau ada gambar tuh berjenggot. Paman Ho. Paman Ho itu. Artinya mereka juga dulunya juga dekat sama, mereka punya hubungan yang baik dengan para pejuang-pejuang kemerdekaan di Indonesia. Oh, karena mereka juga berjuang, sama-sama berjuang. Jadi ingin mempunyai membebaskan, ini yang sama ya. sama kita membebaskan Asia ini dari penjajahan. Nah, kaitannya Vietnam dengan Indonesia atau Paman Ho tadi dengan Indonesia dengan seperti apa? Artinya dengan siapa, kemudian ceritanya seperti apa tuh? Jadi 1945 itu sama-sama berjuang, tapi sebelum itu Paman Ho itu sebenarnya itu sangat mengidolakan Tan Malaka. Tan Malaka orang Indonesia, Brad? Indonesia. Jadi Tan Malaka. Iya. Jadi ketika kayak gini kadang-kala ya. Jadi ketika pada saat itu sekitar tahun 1920-an ya, ketika ada kongres di Uni Soviet, itu ada 10 berapa negara tuh saya agak lupa, dan Paman Ho ini, Ho Chi Minh ini datang sebagai delegasi. Dia hanya untuk mendengarkan idolanya berpidato. Si
Berarti idolanya Tan Malaka. Betul. Paman Ho Chi Minh itu mengidolakan Tan Malaka. Jadi dia datang delegasi hanya ingin mendengarkan Iya. pidatonya Tan Malaka. Kalau wakil-wakil dari negara-negara lain itu diberikan waktu pidato sekitar 5 sampai 7 menit. Kalau Tan Malaka dia span-nya agak panjang. Agak panjang ya. Karena sebenarnya orang-orang Indonesia itu cerdas. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kita kadang-kala kan wah hebatnya. Hello Mister. Wah, gitu. Sebenarnya kita tidak perlu kayak gitu. Itu kita tuh udah hebat. Pada saat itu pada kongres Tan Malaka berpidato dengan bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Tan Malaka. Orang Indonesia pakai bahasa Jerman bisa ya. Kongres di Soviet pakai bahasa Jerman. Kan gila. Dan itu menjadi idolanya Paman Nah, Ho Vietnam. Vietnam. Saat itu Tan Malaka berpidato tentang pan-islamisme. Artinya dari inti pidato itu Tan Malaka mengutarakan bahwa sebenarnya kekuatan Islam itu tidak perlu untuk dimusuhi. Nggak perlu lah. Ya, nggak perlu. Makanya kalau kan Paman Ho itu jenggotnya agak panjang tuh mungkin makna dari jenggot Paman Ho itu setelah dia mendengarkan Tan Malaka baik-baik. Dia dengan saksama Betul. mendengarkan pidatonya Tan Malaka. Betul. Tapi kedua orang ini adalah kedua orang yang terbaik yang dimiliki oleh negara Masing-masing. Kita ada Tan Malaka, di sana ada Ho Chi Minh, Paman Ho. Betul. Nah setelah deklarasi kemerdekaan di Vietnam di September itu Paman Ho mengeluarkan pernyataan dalam deklarasinya. Ngapa? Bahwa kami tidak mempunyai dana, kami tidak mempunyai senjata, kami tidak punya kekuatan diplomatik. Yang kami punya adalah kebencian dan saya tidak akan pernah mau melucutinya. Wah. Jadi kebencian itu jangan serius, Bro. Iya, jangan dimaknakan hal yang negatif. Kebencian melihat ketidakadilan. Oh, kebencian Betul. melihat banyaknya ketidakadilan. Betul. Kebencian melihat banyaknya penindasan. Kebencian terhadap penjajahan. Begitu. Jadi bencinya karena ketidakadilan tadi ya. Jadi semangat juang mungkin ya sama semua juang masyarakat Vietnam dengan Indonesia dalam memerdekakan diri itu sama-sama luar biasa. Mereka tidak punya apa-apa, Indonesia ya kan. Modalnya bambu runcing. Kalau kan modalnya bambu runcing. Coba Bang. Kita ya kan? Iya, enggak masuk akal ya. Bambu runcing, men. Iya. Itu Ngopi pakai tuh, tank. Brad, gara-gara ngopi. Gara-gara ngopi dia berani. Dia pakai tank tuh. Belanda pakai tank. Pesawat. Ini Indonesia sudah tahu senapan yang digunakan itu punya jarak tertentu. Nggak mungkin bisa. Tapi tetap dicoba. Iya. Tapi ada kita pernah lihat kan ada yang jatuh karena tembakan itu. Tapi ada juga pakai tembakan anti pesawat juga ada pakai. Tapi ada yang menariknya gini, Brad, bahwa orang penting di Vietnam saja mengagumi Tan Malaka. Betul. Kemudian bagaimana saya nih ada ya barangkali saya informasi bagaimana bangsa Indonesia sendiri berbicara tentang Tan Malaka gitu, seperti apa, Bro? Jadi ya itu tadi bahwa kita tuh benar harus mengetahui sejarah. Kalau belajar itu mungkin malas atau itu, tapi kan bisa dengan mendengar. Mendengar dongeng gitu kan. Jadi orang-orang tuh bercerita tentang kegigihan tokoh-tokoh Indonesia di masa sebelum kemerdekaan. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka bersatu untuk mengusir penjajah. Jadi semangatnya luar biasa. Semangat itu kan kita bisa pakai nih saat-saat sekarang di musim pandemi loh. Iya kan. Contoh sekarang informasi mengatakan itu bahwa pandemi mengalahkan ekonomi, mengalahkan kesehatan. Tapi ingat, Brat, kita tuh bangsa pejuang, jangan sampai kalah. Kita juga masih kita berjuang. Kita tetap berusaha di masa pandemi. Betul. Berusaha
ngopi. berusaha ya Ya, artinya ngopi, kita ya. untuk menenangkan diri kan. Iya, artinya gini, kalau yang punya usaha ya jangan tutup karena Iya. masalah pandemi. Apalagi misalnya sampai membatasin diri, jangan. Tetap harus berjuang. Berjuang bagaimana kemudian ya artinya gini berat, memang kemarin juga ada pembicaraan bahwa jangan sampai kita nih kedai-kedai kopi ini ditutup karena adanya jam malam gitu kan. Betul. Semua kan pada ngomong begitu. Ada satu contoh satu daerah sudah melakukan lockdown, sudah melakukan jam malam, sudah banyak yang dilakukan, tapi di sana masih tetap zona merah saja, Bret. Betul. Ya jadi itulah yang menjadi protesnya masyarakat. Kenapa misalkan satu daerah harus ada jam malam? Toh ada pembuktian dengan menggunakan daerah itu di lockdown dan di jam malam, tetap masih zona merah, Bret. Betul. Karena Itu kita berjuangnya dari mana tuh, Bret? Gini, kita tuh selalu beranggapan sampai saat ini bahwa medis adalah garda terdepan. Adalah orang yang paling depan berjuang di pandemi ini, kan gitu. Iya, itu kalau saat awal, tapi kalau saat sekarang itu kan kita juga tahu berapa tenaga medis yang harus gugur menghadapi pandemi ini, dan kita bersedih akan hal itu kan. Iya betul lah, itu sangat bersedih lah. Nah tapi sebenarnya ini siapa yang harus ada di garis depan tuh ya masyarakatnya, Brat. Contoh gini misalnya nih, iya betul ada seorang kepala daerah, ya kan, dia sudah menjadi kepala daerah nih, dia kan harus mensosialisasikan mencuci tangan, memakai masker gitu ya, protokol kesehatan lah, protokol kesehatan gitu. Nah itu kan bisa disosialisasi, mereka kan punya struktur pada waktu mereka jalan pilkada itu kan, terus mereka jalan itu juga, jangan hanya pada saat untuk memenangkannya saja nyari suara, tapi memberikan arahan juga, menegur terus, harus nggak apa-apa ditegur, tapi jangan dimarahin, jangan ditegur baik gitu kan, pakai masker. Iya, karena gitu. Kan kita juga sama kedai kopi, penjual kopi, kita juga lagi berjuang. Iya. Berjuang untuk menafkahi keluarganya. Betul, memang kesehatan nomor 1, ekonomi nomor 2. Itu sekali lagi kalau mereka yang punya gaji tetap sih atau mungkin pejabat sih asik lah ngomong begitu. Tetapi kalau kita-kitaan yang nyari duit dadak jual kopi terus kemudian suruh jam malam nggak ada yang jual kopi, misalkan kita pengen nongkrong juga, kita juga udah stres, ya kena pekerjaan misalkan atau kena urusan, pengen ngopi, tukang kopi pada tutup. Itulah makanya kemarin juga ada sedikit teman-teman juga tolong sih kalau bisa satu daerah tuh jangan diberlakukan jam malam, karena sudah ada contoh jam malam tidak begitu efektif. Yang perlu adalah menyadarkan masyarakat, kan begitu. Dan kita bisa berjuang dari masing-masing penjual itu berjuang untuk jualan, tetapi mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Kemudian yang lain juga berjuang untuk menafkahi hidupnya, karena memang tidak semua atau negara tidak mungkin juga terus-menerus membantu masyarakat mensuplai supaya kebutuhan masyarakat dipenuhi. Tetapi pemerintah juga harus paham bahwa ada satu sisi mereka yang makannya itu dari berdagang kopi atau jual kopi dengan membuka kedai kopi gitu kan. Pernah ada juga teman-teman yang memang malam hari itu kemudian ada aktivitas dapat kerjaannya dapat malam gitu kan. Ya memang ada aturan nggak apa-apa, tapi kan tetap aja kita juga malam kalau pakai jam malam kan kayaknya nggak terbiasa, akan menjadi beban pikiran dan itulah sakit berat nantinya. Betul. Kita kan butuh sembuh gitu kan. Kita pokoknya yang paling utama adalah protokol kesehatan. Jadi memang berat ngomongnya kok dari itu ngopi kok bisa sampai perjuangan. Ada kopi itu. Oh iya. Jadi ketika orang ngopi di warung kopi itu bebas. Ya kayak itu kita nih. Hak-hak untuk mengungkapkan pendapat, berserikat itu langsung dan di situ. Di warung kopi. Betul. Yang itu, ngobrolnya siapa aja bebas. Betul, dan itu tidak boleh tidak boleh untuk dilarang. Ada haknya di situ tuh. Pasal 29 itu kalau nggak salah itu mengatakan itu. Pokoknya. Itu adanya paling
paling demokratis di warung kopi. Iya, dia pengen ngomong, tukang Ngomong beca ngobrol dengan apapun. boleh. Boleh. Kita bicara tentang pekerjaan, kita tentang kondisi sehari-hari bebas gitu. Dari A sampai Z. Betul. Ya. Makanya saya tuh mau banyak menerima informasi. Datanglah kan di tempat-tempat ngopi. Informasi pasti banyak di situ. Iya, kayak tadi juga kita juga setiap ada warung kopi kan ada banyak orang. Mereka kan bercerita masing-masing dengan rekannya. Kemudian, iya betul. Iya. Jadi informasi itu terus berkembang. Ya, artinya memang ada kerumunan, kemudian ada komunikasi. Tadi juga kemarin juga kan sama lah kayak hari ini juga pihak kepolisian juga memantau terus nih supaya tidak ada kerumunan. Nah, kita ngambilnya yang jauh dari kerumunan biar jangan diusir. Iya. Kita soalnya mau juga ini konten kita ini juga tetap berlangsung kan. Betul. Nah, kita karena ini ungkapan kita Betul. ngopi itu karena kebiasaan kita. Kalau dilarang ngopi saya bisa sakit Betul. Jadi kita ngopi di sini. Dan tadi memang kalau ngopi nggak kebatas obrolannya. Iya. Tadi pertama dari Vietnam Drip, ternyata ada kaitannya dengan betul-betul Vietnam yang suka ngopi. Vietnamnya kagum sama orang Indonesia Tan Malaka. Oh, Indonesianya ke Tan Malaka nggak tahu udah gimana tuh. Tapi udah orang luar juga kagum sama kita. Kemudian karena kebiasaan ngopi, Vietnam dengan cara gitu, kita juga kebiasaan ngopi. Namanya Vietnam Drip. Iya. Kan wah ada baik Iya. ini berat gini berat. Iya. Kalau dengan berat Nugroho ini gua ini nggak kehabisan ide. Ini baru tentang kopi satu berat. Satu. Wah nanti nih saya jamin hari-hari berikutnya. Aduh ini ada juga yang mau ngopi berat apa ini? Ya maklum di Iya. tanah luas. Kita di alam Bebas. Iya. Karena kita ngopi kan bebas. Jadi jalan boleh bebas. aja, boleh. Ini Brad, kalau dengan Brad Nugroho ini cerita ini beliau ini baru datang dari Jakarta. Jadi masih seriusnya. Nanti kalau besok-besok gue ajak lagi di kafe-kafe yang lain. Tapi yang dipastikan saya tidak bakal sendiri. Besok-besok karena memang saya harus berdua. Gitu. Iya. Karena kita adalah Betul. berdua bikin angkat kopi berdua. Iya. Gitu. Jadi Betul. jangan lupa besok panteng lagi di channel kami, channel kita, channel Angkat Kopi Berat. Terima kasih, kita jumpa besok di kafe berikutnya. Kafe mana? Nanti kita survei. Tinggal Brother Universal tinggal lihat dan bisa like and comment di channel kami. Oh ya. Kemudian juga barangkali ada referensi mau di kafe mana yang harus dikunjungi atau ada teman-teman juga, oh saya punya kafe, tolong si brother kesini ke kafe saya supaya rada rame juga. Siap, referensi dari brother semuanya satu persatu insya Allah akan dikunjungi. Baik, selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.